Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Faik Rahimi SHMH serta teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 4 kelas MIC reguler A. Saya sendiri Yeni Nuria dan teman saya itu Sarkowi. Saya di sini akan menjelaskan materi strategic leadership, yaitu strategic thinking, value innovation. Apa sih yang dimaksud dengan strategic thinking? Strategic thinking atau pemikiran strategis adalah proses yang mendefinisikan cara orang memikirkan, menilai, melihat, mengembangkan visi, strategi, dan menciptakan masa depan untuk diri mereka sendiri dan orang lain yang berkaitan dengan faktor internal, eksternal, dan pengetahuan. Tujuan pemikiran strategis adalah membantu manajer mengeksploitasi tantangan-tantangan baik yang dapat diramalkan maupun yang tidak di masa depan, bukan hanya mempersiapkan diri untuk satu kemungkinan di keesokan hari. Pemikiran strategis membentuk dasar bagi pengambilan keputusan strategis, karena tanpa dasar pemikiran strategis, keputusan dan tindakan setelahnya kemungkinan akan terpecah-pecah dan tidak sejalan dengan kesehatan organisasi dalam jangka panjang. Pemikiran strategis mencakup dua hal. Yang pertama, pemikiran strategis individual yang mencakup penerapan pertimbangan berdasarkan pengalaman untuk menentukan arah di masa depan. Yang kedua, pemikiran strategis organisasi adalah koordinasi pikiran-pikiran kreatif menjadi suatu perspektif bersama yang memungkinkan suatu organisasi melangkah ke masa depan dengan suatu sikap untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan. Pemikiran strategis penting karena, yang pertama, pertimbangan yang sehat, walaupun kerap berdasarkan informasi yang memadai, adalah satu-satunya hal terpenting yang dapat diharapkan oleh organisasi dari manajernya. Yang kedua, agar efektif, pertimbangan kolektif bergantung pada pembuat keputusan. Kunci di suatu organisasi yang mempunyai visi yang jelas dan konsisten mengenai arah organisasi Anda di masa depan. Yang ketiga, visi organisasi lebih didasarkan pada bagaimana pembuat keputusan. Kunci ini melihat dan merasa, bukan pada hasil dari analisis sistematik manapun. Yang keempat, pemikiran strategis memasukkan nilai-nilai, misi, visi, dan strategi yang cenderung menjadi unsur yang intuitif daripada analitis atau berdasarkan data. Yang kelima, pencapaian kesepakatan atas dasar unsur-unsur ini di antara anggota manajemen merupakan prasyarat yang paling penting bagi perencanaan yang efektif. Unsur-unsur pemikiran strategis terdiri dari: yang pertama, nilai-nilai yang mewakili pendirian filosofis manajer yang bertanggung jawab untuk menuntun keberhasilan suatu organisasi. Yang kedua, misi adalah pernyataan yang menjelaskan konsep organisasi, sifat organisasi, dan prinsip serta nilai yang menjadi landasan jalannya suatu organisasi. Yang ketiga, visi adalah representasi dari apa yang diyakini sebagai bentuk organisasi di masa depan. Yang keempat, strategi menunjukkan arah yang harus dituju oleh organisasi. 3 teknik berpikir strategis ala Peter Drucker, yaitu: yang pertama, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan pilihan-pilihan kreatif. Dalam teknik ini, misalnya bisnis apa yang tidak boleh kita masuki dengan pengetahuan yang ada saat ini akan memasuki bisnis itu sekarang. Yang kedua, membingkai dan menyederhanakannya untuk keperluan review dan pengaturan. Dalam teknik ini, intinya terletak pada knowledge work. Manajemen harus memulai memikirkan sumber daya manusia yang berpengetahuan tinggi yang dapat gilirannya akan membuat daya kreativitas dan inovasi perusahaan meningkat. Yang ketiga, mempertimbangkan asumsi alternatif dan menyelidiki implikasinya. Dalam teknik ini, untuk berpikir secara strategis mengenai masa depan perusahaan, Drucker mengharuskan agar perusahaan belajar untuk mengelola perbedaan pendapat dan mengelolanya secara konstruktif. 5 teknik meningkatkan strategic thinking atau pemikiran strategis, yaitu: yang pertama, meluangkan waktu untuk sebuah progres. Yang kedua, menyadari berasaka diri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mendengar. Yang keempat, mengasah kemampuan bertanya. Yang kelima, memahami konsekuensinya.